Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat datang kembali di channel Calon Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, apakah dengan modal konsisten itu bisa meningkatkan jangkauan kita di FB Pro. Jadi nanti saya akan buktikan di salah satu akun terbaru saya dengan tema ataupun topik dari masakan ya. Jadi mungkin sudah pernah saya bahas. Jadi saya mengembangkan sebuah akun baru dengan tema masakan. Nah, kenapa tema masakan yang saya ambil? Karena konten dengan tema masakan ini nggak habis masanya ya, mau sampai kapanpun konten masakan itu pasti akan disenangi oleh orang ya, tergantung pada market kita ya. Jadi memang tujuan saya untuk marketnya adalah ya ibu rumah tangga, karena saya lihat di sekeliling saya, untuk saya lihat sendiri ya, kebanyakan ibu rumah tangga ini bukannya di FB Pro. Maka dari itu saya bikin akun ya, akun baru, nanti saya perlihatkan, dan viewsnya juga sudah mulai naik ya. Jadi di sini saya masuk di akun utama, dan di sini saya sudah mendapatkan monetisasi konten. Tentunya fitur monetisasi ini yang banyak diharapkan oleh konten kreator FB Pro, tetapi pada dasarnya untuk monetisasi konten sendiri ini fitur undangan ya. Jadi ya nunggu akun kita memenuhi syarat, maka kita bisa mendapatkan undangan monetisasi konten seperti ini. Dan di sini juga ada iklan kemitraan. Oke, jadi ada iklan kemitraan, ada monetisasi konten, ada langganan seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya di sini, apakah ketika dengan prinsip kita konsisten untuk di FB Pro, apakah bisa meningkatkan jangkauan di video kita? Jawabannya iya. Jadi ketika kita konsisten, memang itu lebih mudah untuk jangkauan kita itu bisa naik. Nah, kenapa? Karena otomatis FB Pro ini akan merekomendasikan video kita. Jadi video kita itu akan direkomendasikan ke pengguna-pengguna di FB ya. Jadi ketika kita konsisten, memang akan lebih mempercepat untuk jangkauan kita di FB Pro. Dan nanti saya akan buktikan di salah satu akun baru ya. Jadi akun baru saya memang jujur untuk topiknya adalah tema masakan ya. Karena tema masakan ini nggak akan habis masanya, nggak akan habis zamannya ya, mau sampai kapanpun. Karena ya memang kita lihat audiens di FB Pro ini rata-rata ibu rumah tangga ya. Jadi saya sendiri ya, ketika keluar ya, saya lihat kanan kiri ya, ketika melihat orang buka FB Pro, jadi saya sering berpikir, oh ternyata ibu-ibu ini banyaknya di FB Pro. Jadi saya targetkan untuk akun baru saya adalah tema seputar masakan ya. Jadi sebenarnya masih banyak tema-tema yang lain ya, seperti tutorial hijab, itu kan masih banyak ya, ataupun review masakan ya, ataupun tema-tema keseharian itu kan juga masih banyak ya. Itu tergantung dari teman-teman bagaimana cara mengelola untuk akun FB Pro kita. Dan pada dasarnya untuk di FB Pro kita itu bikin konten yang bagus, maka followers akan datang sendiri ya. Usahakan di FB Pro ini jangan banyak mengikuti, karena dampaknya itu bisa jadi akun kita dibatasi dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa buka FB Pro saja. Karena memang sudah pernah saya bahas, hindari banyak follow, banyak kirim bintang, itu sangat dilarang di FB Pro, karena terlihat aktivitas yang nggak valid ataupun aktivitas yang nggak wajar. Jadi seperti itu, dan itu beresiko ke akun kita. Nah, di sini saya akan langsung masuk di akun baru saya, jadi nanti bisa cek ya, dengan konsisten ya, konsisten kita upload video itu bisa meningkatkan jangkauan, ataupun akun kita itu bisa ditemukan oleh pengguna-pengguna baru ya. Jadi kalau saran saya, ketika memang teman-teman nggak berkembang di FB Pro, cobalah di fanspage ya. Karena di FB Pro kita tahu ya, ruang lingkupnya itu adalah ya orang-orang sekitar kita, sehingga rekomendasi itu akan sulit ya. Jadi sudah saya bilang dari awal, konten kreator yang sudah besar saat ini itu rata-rata menggunakan halaman ataupun fanspage, bukan FB Pro. Jadi itu sudah pernah saya jelaskan, hanya saja mungkin banyak yang belum paham seputar perbedaan FB Pro dan fanspage ya. Tapi ya semoga dari ini sahabat-sahabat semua ataupun teman-teman ini bisa paham ya perbedaan antara FB Pro dan fanspage. Karena memang di FB Pro ini akan sulit untuk berkembang ya. Kita tahu ya, rekomendasinya itu orang-orang sekitar kita, tetangga kita, jadi nggak bisa jauh ya, jangkauannya itu nggak bisa lebih jauh dari fanspage ya.
Nah, di sini saya akan langsung masuk di akun terbaru saya. Jadi di sini saya sudah masuk di akun terbaru saya dengan 1700 followers ya. Jadi 1700 followers di bagian atas. Nah, ini ya. Jadi terbukti ketika kita konsisten, kita kembali aktif lagi, maka jangkauan ataupun grafik akan naik. Dan ini sudah tembus di 29.000 penayangan. Ya, ini real, kita klik seperti ini. Dan di sini itu juga ada tanggalnya ya. Dan ini proses kenaikan di Juni. Ya, di Juni coba kita klik di bagian dari grafiknya sendiri di 10 Juni ya sudah mulai naik. Nah, jadi ketika kita konsisten upload, jadi apakah bisa naik untuk jangkauannya? Jawabannya bisa. Nah, ini real ya. Jadi kemarin sempat memang saya jarang upload, kemudian saya upload ulang kembali. Nah, kenapa saya upload ulang kembali? Karena untuk monetisasi konten untuk saat ini dolarnya itu sudah bertambah ya. Jadi di akun utama saya dolarnya sudah mulai ya agak-agak normal ya. Jadi saya fokus lagi di akun baru ya. Karena memang saya sering memantau untuk monetisasi konten. Ketika dolar bertambah, saya mulai upload video baru ya di akun-akun terbaru saya. Dan tentunya selain dari monetisasi konten, saya juga memanfaatkan sebuah fitur affiliate. Nanti bisa cek video saya sebelumnya. Jadi fitur affiliate di FB Pro itu juga cuan juga ya, cuan juga. Jadi Shopee affiliate digabung FB Pro itu bisa cuan, bahkan dari monetisasi konten juga bisa cuan. Jadi harapan saya kita itu jangan terlalu menunggu monetisasi konten ya. Jadi kita juga harus banyak trik ya buat kita bisa cuan dari FB Pro ini, termasuk ya kita bisa memanfaatkan fitur affiliate. Nah, di sini ya, untuk ketika kita konsisten memang grafiknya naik ya, jangkauan terbukti ya, jangkauannya juga naik ya. Nah, di sini juga banyak yang berkomentar, dan di sini menu pembayaran alhamdulillah sudah muncul, karena memang kebanyakan dari rata-rata teman-teman FB Pro ini mengeluhkan di pembayaran ya. Jadi biasanya pembayaran belum muncul itu karena kita kurang konsisten ya, video kita belum banyak. Dan juga mungkin menggunakan konten re-upload. Jadi konten re-upload ini sensitif ya di FB Pro ya. Jadi apalagi untuk musik, karena video saya juga pernah terkena pelanggaran, padahal videonya sudah saya upload di tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu baru terkena pelanggaran di tahun 2025 ini. Jadi musik memang benar-benar beresiko ya. Dan ini bukti kepada teman-teman semua bahwa ketika kita konsisten ya, terbukti jangkauan semakin naik dan views sudah tembus di 29.000 views ya, dengan total follower sekitar 1.700 di akun baru dengan tema resep masakan ya. Karena konten dengan resep masakan ini itu pasti akan banyak diminati ya, terutama di sekeliling kita kan ya. Kita tahu ya FB Pro ini tempatnya ya, bunda-bunda ibu rumah tangga ini banyak di FB Pro ya. Maka dari itu saya fokus pada konten masakan, karena konten masakan tidak akan pernah habis masanya. Jadi sampai kapanpun pasti akan ada yang cari untuk konten-konten seputar masakan ya. Jadi seperti itu saja, dan ini buktinya ketika kita konsisten grafik naik, penayangan naik ya, dan sudah tembus sekitar 29.000 views. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan selamat malam.